mengejutkan. Peringatan Prabowo Subianto, rusuh sidang online. Itu melanggar HAM. Mohon izin majelis, karena kelihatannya terdakwa tidak mau mengikuti persidangan ini, kami mohon kepada majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan untuk pemanggilan paksa terhadap terdakwa Rizik Syihab. Anggota Komisi 3 DPR, Romo HR Muhammad Syafi'i, anak buah Prabowo Subianto, pesimistis dapat terciptanya penegakan hukum dalam penanganan kasus Habib Rizik Syihab. Dia menyoroti pelanggaran hukum dalam penanganan kasus terkait kerumunan massa yang dianggap melanggar protokol kesehatan. Ada kata-kata biadab dari oknum jaksa penuntut umum untuk memaksa Habib Rizik Syihab mengikuti sidang online. Jaksa meminta terdakwa dihadirkan apapun caranya. Ingat, perlu digaris bawahi besar, apapun caranya. Itu bukan cara hukum. Berarti karena ada kata apapun caranya. Dan memang Habib Rizik Syihab akhirnya didorong, dipaksa, dan dihinakan. Ujar Syafi'i, anak buah Prabowo Subianto dari Gerindra. Oleh karena itu, dia menegaskan penanganan kasus Habib Rizik Syihab jauh dari prinsip penegakan hukum yang adil. Saya menilai kasus Habib Rizik Syihab adalah kasus politik, bukan kasus hukum. Penanganan kasus Habib Rizik ini bukan penegakan hukum, tapi pelanggaran hukum, tegas Syafi'i. Dia menekankan supaya presiden buruk selama penanganan kasus Habib Rizik Syihab harus dihentikan. Karena rakyat Indonesia tidak bodoh dan tidak buta hukum. Meski ada oknum penegak hukum yang sudah kehilangan hati nuraninya, tapi masih banyak dari mereka yang memiliki hati nurani sama dengan hati nurani rakyat yang mendambakan penegakan hukum yang benar, jujur, dan adil, ucap Syafi'i. Oleh karena itu, pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, tak terima bila kliennya dituding melanggar telah menghina persidangan yang digelar Pengadilan Jakarta Timur pada Jumat lalu, 19 Maret. Justru, kata Aziz, majelis hakimlah yang menghina persidangan karena dinilai telah zolim terhadap terdakwa Habib Rizik. Justru, jaksa yang menghina persidangan dengan memulai teriakan hadirlah terdakwa dengan cara apapun juga. Begitu bengis, zolim, dan kejam, serta tak berperi kemanusiaan, kata Aziz, Senin 22 Maret kepada wartawan pojok1.id. Aziz juga menilai jaksa telah melanggar HAM dalam persidangan pada Jumat kemarin itu. Pasalnya, jelas beberapa hakim yang hadir di rutan Barreskrim ikut menyeret Habib Rizik agar mengikuti persidangan tersebut. Melanggar HAM tidak cukup sampai di situ, menyeret dan memaksa terdakwa serta menghinakannya. Ini jelas melanggar HAM, ujarnya. Oleh karena itu, perlu ditekankan pada hakim dan jaksa, jangan anggap Habib Rizik bengal. Sidang virtual memang punya dampak serius. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril menyampaikan analisis terkait dampak persidangan online yang berlangsung sejak pandemi COVID-19 terhadap psikologi terdakwa maupun majelis hukum. Bukan main-main, yang ngomong adalah pakar psikologi forensik. Analisis disampaikan Reza pasca polemik penolakan ex-imam besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab alias HRS mengikuti persidangan secara virtual di Pengadilan Negeri Timur Jakarta. Menurut pakar yang menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi UGM itu, persidangan daring bukan sekedar masalah format atau mekanisme penyelenggaraan semata. Ketika persidangan dilangsungkan secara virtual, ada sekian banyak dampak psikologis yang muncul. Sisi ini yang tampaknya vakum dalam cermatan lembaga dan serjana hukum, ucap Reza kepada wartawan JPNN.com Senin 22 Maret. Oleh karena itu,
ketika HRS menolak sidang secara daring. Narasi yang seketika terbangun adalah perendahan terhadap lembaga peradilan dan penghinaan kepada hakim. Dia lantas menyampaikan sejumlah contoh terkait dampak psikologi dari persidangan daring, baik terdakwa maupun sisi hakim selaku pembuat keputusan. Beberapa contoh: imigran ilegal ketika disidang secara daring lebih besar kemungkinannya untuk dideportasi, kata peraih gelar McCrim, Master Psikologi Forensik dari University of Melbourne, Australia itu. Berikutnya, kriminal yang mengajukan jaminan lewat sidang persidangan jarak jauh, jika dikabulkan, ternyata harus membayar jaminan dengan besaran hingga hampir 100% lebih tinggi daripada offline. Yang lain, contoh, pemeriksaan terhadap saksi pada sidang virtual cenderung menghasilkan penilaian bahwa saksi kurang cerdas, terlihat kurang menyenangkan, dan kesaksiannya kurang akurat. Terdakwa yang diadili secara virtual juga merasa didehumanisasi dan disconnected, sehingga mereka lebih sering berteriak dan keluar dari ruang sidang, tutur Bang Reza. Bahkan, posisi kamera yang menyorot hakim pun berpengaruh terhadap penilaian khayalak terkait wibawa dan kemampuan hakim mengatur jalannya persidangan. Kendala teknologi bisa menambah keraguan pihak-pihak di ruang sidang, ucap pria asal Rengat Indragiri Hulu, Riau itu. Jadi, lanjut Reza, benar bahwa terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah harus dihadirkan secara paksa. Namun, di balik keharusan itu, apalagi ketika persidangan diadakan dalam format video conference, ada kompleksitas psikis yang harus dikelola secemermat mungkin. Bukan langsung disimpulkan sebagai katakanlah kebengalan terdakwa. Andai diabaikan, konsekuensi buruknya tidak hanya mengena pada terdakwa, tetapi juga kepada hakim, sebutnya. Dampak tersebut menurut Reza seperti pada contoh persidangan daring imigran ilegal dan besaran jaminan yang diterima pelaku kriminal tadi. Membesarnya kemungkinan terdakwa memperoleh putusan yang memberatkan. Ini disebabkan oleh kegagalan penasihat hukum melakukan pembelaan secara maksimal akibat kendala komunikasi, ucap Reza. Selain itu, katanya, hakim memiliki beban ekstra dalam menunjukkan muruah sekaligus kemampuannya mengendalikan jalannya persidangan. Kehormatannya seorang hakim ditentukan di situ. Ditambah dengan masalah-masalah komunikasi yang muncul, kualitas putusannya akan terpengaruh, pungkas Reza. Bagaimana menurut pendapat Anda?